Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari gajah punya ingatan kuat. Ini bukti mereka benar-benar punya ingatan kuat. Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Hewan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Ungkapan gajah tidak pernah lupa telah menjadi bagian dari budaya populer selama berabad-abad. Seringkali digambarkan dalam cerita dan film sebagai makhluk dengan memori fenomenal. Namun, apakah ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Atau ada kebenaran ilmiah yang mendalam di baliknya? Pertanyaan ini telah memicu rasa ingin tahu para ilmuwan, ahli etologi, dan pecinta satwa liar di seluruh dunia. Dalam penjelajahan kita kali ini, kita akan menyelami bukti-bukti konkret. Dari struktur otak yang mengagumkan hingga pengamatan perilaku yang menyentuh hati untuk mengungkap misteri di balik kemampuan kognitif gajah. Kita akan melihat bagaimana ingatan bukan hanya sekadar kemampuan untuk mengingat, tetapi merupakan pilar fundamental bagi kelangsungan hidup, struktur sosial yang kompleks, dan bahkan kedalaman emosional mereka. Perjalanan ini akan membawa kita melampaui anekdot dan masuk ke dalam ranah penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa ingatan gajah memang sekuat dan serumit yang kita bayangkan. Bahkan mungkin lebih dari itu. Mari kita bersama-sama membuktikan mengapa raksasa lembut ini layak mendapatkan reputasinya sebagai salah satu hewan paling cerdas dengan daya ingat paling tajam di planet ini. Kekuatan ingatan gajah bukanlah kebetulan, melainkan berakar kuat pada fondasi biologis mereka yang luar biasa. Kunci utamanya terletak pada organ yang paling kompleks, otak. Otak gajah adalah yang terbesar di antara semua hewan darat, dengan berat rata-rata mencapai 5 kilogram, atau sekitar 3 kali lebih besar dari otak manusia. Namun, bukan hanya ukurannya yang mengesankan. Struktur otak gajah sangat kompleks, dengan jumlah neuron yang diperkirakan mencapai 300 miliar, jauh melampaui 86 miliar neuron pada manusia. Secara khusus, lobus temporal gajah, yaitu area otak yang bertanggung jawab untuk memproses suara dan mengkodekan memori, sangat berkembang dan berlipat-lipat. Struktur yang sangat berkerut ini mirip dengan manusia dan lumba-lumba, memberikan area permukaan yang lebih luas bagi korteks serebral, memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Kompleksitas jaringan saraf ini memungkinkan gajah untuk tidak hanya menyimpan kenangan jangka panjang, tetapi juga untuk mengaksesnya dengan detail yang luar biasa. Kemampuan ini memungkinkan mereka mengingat rute migrasi yang rumit, mengenali individu lain, dan menyimpan informasi sosial yang vital selama puluhan tahun. Dengan demikian, setiap kali kita mengagumi ingatan seekor gajah, kita sebenarnya sedang menyaksikan hasil dari evolusi jutaan tahun yang telah membentuk sebuah mesin biologis yang dirancang khusus untuk mengingat. Di alam liar yang keras dan seringkali tak terduga, ingatan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan alat bertahan hidup yang paling esensial bagi gajah. Kemampuan mereka untuk mengingat informasi geografis dan ekologis secara harfiah menjadi penentu antara hidup dan mati. Gajah seringkali harus menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk mencari sumber daya vital seperti air dan makanan, terutama di habitat seperti sabana Afrika yang mengalami musim kemarau ekstrem. Mereka mampu mengingat lokasi lubang air tersembunyi atau petak lahan subur yang mungkin tidak mereka kunjungi selama bertahun-tahun. Ingatan ini berfungsi sebagai peta mental internal yang sangat akurat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain lokasi sumber daya, ingatan mereka juga mencakup peta bahaya. Mereka dapat mengingat area di mana mereka pernah bertemu dengan predator seperti singa atau pemburu, serta mengenali suara dan bau spesifik yang menandakan ancaman. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan navigasi yang cerdas, menghindari rute berbahaya, dan memilih jalur yang paling aman dan efisien. Dengan demikian, ingatan gajah bukanlah sekadar kumpulan kenangan pasif, melainkan sebuah sistem navigasi dinamis dan adaptif yang memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan lingkungan yang terus berubah dan memastikan kelangsungan hidup kawanan mereka di tengah lanskap yang luas
dan penuh tantangan. Struktur sosial gajah yang sangat kompleks dan matriarkal memberikan konteks lain, di mana ingatan memainkan peran sentral. Kawanan gajah dipimpin oleh seekor betina tertua dan paling berpengalaman, yang dikenal sebagai matriark. Posisi ini tidak didasarkan pada kekuatan fisik, melainkan pada kebijaksanaan dan pengetahuan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Sang matriark berfungsi sebagai perpustakaan berjalan atau database sosial bagi seluruh kawanannya. Ingatannya yang luas menyimpan informasi krusial yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup rute migrasi kuno, lokasi sumber air darurat yang hanya diketahui oleh generasi tua, dan pengetahuan tentang tanaman mana yang aman untuk dimakan pada musim yang berbeda. Lebih dari itu, ingatannya juga mencakup arsip sosial yang rumit. Dia mengenali puluhan, bahkan ratusan, individu gajah lain dari kawanan yang berbeda. Mengingat sejarah interaksi dengan mereka, apakah mereka kawan atau lawan? Pengetahuan ini sangat penting saat terjadi pertemuan antar kawanan, memungkinkan matriark untuk memutuskan apakah akan mendekat dengan damai, berbagi sumber daya, atau menjaga jarak untuk menghindari konflik. Keputusan yang didasarkan pada ingatan sosial ini secara langsung memengaruhi kesejahteraan dan keamanan seluruh anggota kelompok. Ketika seorang matriark mati, kawanan tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga kehilangan sebagian besar dari pengetahuan kolektif mereka, yang seringkali membuat kawanan yang lebih muda menjadi lebih rentan terhadap ancaman lingkungan dan sosial. Meskipun banyak cerita anekdotal tentang ingatan gajah, bukti ilmiah yang kuat memberikan validasi yang tak terbantahkan. Salah satu studi paling menarik datang dari Jerman, yang memberikan bukti konkret tentang kemampuan gajah mengenali manusia setelah perpisahan yang sangat lama. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Zoobiology ini berfokus pada dua gajah betina, Bibi dan Panya, yang telah dipindahkan dari kebun binatang Berlin ke Taman Serengeti di Hodenhagen. 13 tahun setelah pemindahan tersebut, para peneliti menghubungi 3 mantan penjaga mereka di Berlin. Eksperimen ini dirancang dengan sangat teliti untuk menguji pengenalan melalui berbagai indera. Para mantan penjaga diminta untuk mengenakan kaos selama 8 jam untuk mengumpulkan aroma unik mereka. Kaos ini bersama dengan rekaman suara dan foto para penjaga, kemudian disajikan kepada gajah. Hasilnya sangat signifikan. Meskipun gajah tidak menunjukkan respons yang kuat terhadap foto atau rekaman suara, reaksi mereka terhadap aroma kaos sangat jelas. Mereka menunjukkan ketertarikan yang jauh lebih besar pada kaos milik mantan penjaga mereka dibandingkan dengan kaos dari orang asing yang tidak mereka kenal. Gajah-gajah tersebut terekam mencoba menjangkau lebih jauh dan lebih lama ke arah stimulus aroma yang familiar. Studi ini memberikan bukti empiris pertama bahwa gajah dapat mengingat dan mengenali aroma spesifik seorang manusia bahkan setelah lebih dari 1 dekade berlalu, menunjukkan bahwa ikatan antara gajah dan manusia dapat tertanam dalam ingatan jangka panjang mereka melalui indera penciuman yang luar biasa tajam. Ingatan gajah jauh melampaui sekadar fakta dan data. Ia terjalin erat dengan dunia emosional mereka yang kaya dan kompleks. Salah satu bukti paling kuat dari kedalaman emosional ini adalah respons mereka terhadap kematian. Gajah dikenal menunjukkan perilaku yang oleh banyak ilmuwan diinterpretasikan sebagai bentuk duka cita. Ketika seekor anggota kawanan mati, gajah-gajah lain akan berkumpul di sekitar jenazah. Mereka seringkali akan berdiri dalam keheningan untuk waktu yang lama, dengan lembut menyentuh tubuh yang tak bernyawa dengan belalai mereka, seolah-olah mencoba untuk membangunkan atau memberikan penghormatan terakhir. Perilaku ini tidak terbatas pada kematian baru-baru ini. Gajah juga menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada tulang belulang gajah lain yang mereka temui dalam perjalanan mereka. Bahkan jika itu bukan dari kawanan mereka sendiri, mereka akan berhenti dengan hati-hati memeriksa tulang-tulang tersebut, mengangkatnya dengan belalai, dan membawanya sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Perilaku ini menunjukkan adanya ingatan emosional yang kuat, kemampuan untuk menghubungkan objek dengan konsep kematian, dan mungkin kenangan akan individu yang telah tiada. Kisah-kisah yang terdokumentasi, seperti induk gajah yang menolak meninggalkan jasad anaknya yang mati,
semakin memperkuat gagasan bahwa ikatan sosial mereka didukung oleh memori emosional yang mendalam. Kemampuan untuk berduka ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan kesadaran emosional yang hanya ditemukan pada segelintir spesies, termasuk manusia, dan membuktikan bahwa ingatan mereka menyimpan jejak ikatan yang telah hilang. Salah satu tolok ukur kecerdasan kognitif tingkat tinggi pada hewan adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Sebuah konsep yang dikenal sebagai kesadaran diri. Tes klasik untuk mengukur kemampuan ini adalah tes cermin. Dalam tes ini, sebuah tanda ditempatkan pada tubuh hewan di lokasi yang hanya bisa dilihat melalui pantulan cermin. Jika hewan tersebut kemudian menyentuh atau menyelidiki tanda di tubuhnya sendiri, itu dianggap sebagai bukti bahwa ia mengenali pantulan tersebut sebagai dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, kemampuan ini dianggap eksklusif untuk manusia dan beberapa primata besar seperti simpanse dan orangutan, serta lumba-lumba. Namun, penelitian telah membuktikan bahwa gajah juga termasuk dalam klub elit ini. Gajah Asia telah berhasil lolos tes cermin, menunjukkan perilaku yang diarahkan pada diri sendiri saat melihat tanda di dahi mereka melalui cermin. Kemampuan ini sangat penting karena kesadaran diri dianggap sebagai prasyarat untuk bentuk empati dan pemahaman sosial yang lebih kompleks. Seekor individu yang sadar akan dirinya sendiri lebih mungkin untuk memahami bahwa individu lain juga memiliki pikiran, perasaan, dan perspektif mereka sendiri. Kemampuan ini secara tidak langsung mendukung kekuatan ingatan sosial mereka. Dengan mengenali diri sendiri sebagai entitas yang terpisah, gajah dapat membentuk dan mengingat hubungan individu yang kompleks, memahami peran mereka dalam hierarki sosial, dan berempati dengan penderitaan anggota kawanan lainnya. Ini adalah bukti kuat bahwa kecerdasan dan ingatan gajah beroperasi pada tingkat yang jauh lebih canggih daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ingatan gajah bukanlah sistem penyimpanan pasif, melainkan fondasi aktif untuk kemampuan kognitif yang lebih tinggi, termasuk pemecahan masalah, penggunaan alat, dan bahkan kemampuan numerik dasar. Ingatan menyediakan data mentah yang kemudian diolah oleh kecerdasan mereka untuk menghasilkan solusi inovatif terhadap tantangan. Sebagai contoh, gajah telah diamati menggunakan berbagai macam alat di alam liar. Mereka akan mematahkan cabang pohon untuk digunakan sebagai penggaruk atau pemukul lalat, atau menutupi lubang air dengan kulit kayu untuk mencegah penguapan, mengingat untuk membukanya kembali nanti. Perilaku ini menunjukkan kemampuan merencanakan dan menggunakan ingatan tentang sifat-sifat objek untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih jauh lagi, penelitian telah mengungkapkan kemampuan kognitif yang mengejutkan. Dalam sebuah eksperimen yang terkontrol, seekor gajah Asia menunjukkan kemampuan matematika dasar dengan berhasil memilih gambar yang berisi jumlah buah lebih banyak di layar sentuh secara konsisten. Kemampuan untuk membedakan kuantitas ini, yang dikenal sebagai subitizing, memerlukan memori kerja yang kuat dan pemahaman konsep abstrak. Semua kemampuan ini, penggunaan alat, perencanaan, dan pemahaman numerik sangat bergantung pada memori. Gajah harus mengingat pengalaman masa lalu, keberhasilan dan kegagalan, untuk menginformasikan tindakan mereka di masa sekarang. Ini menunjukkan bahwa ingatan mereka bukanlah sekadar gudang informasi, tetapi sebuah perangkat dinamis yang terintegrasi penuh dengan kecerdasan mereka, memungkinkan mereka untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi dalam lingkungan mereka. Memahami kedalaman dan kompleksitas ingatan gajah memiliki implikasi yang sangat penting dan mendesak bagi upaya konservasi. Ketika kita menyadari bahwa gajah adalah makhluk dengan ingatan jangka panjang yang kuat, ikatan sosial yang mendalam, dan kapasitas untuk merasakan duka, cara kita memandang ancaman terhadap mereka berubah secara fundamental. Perburuan gading, misalnya, tidak hanya membunuh seekor individu, seringkali yang menjadi target adalah gajah-gajah yang lebih tua, termasuk para matriark. Seperti yang telah kita bahas, kematian seorang matriark berarti hilangnya perpustakaan pengetahuan ekologis dan sosial yang tak tergantikan, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup seluruh kawanan selama bertahun-tahun. Demikian pula, konflik manusia gajah dan hilangnya habitat tidak hanya menyebabkan stres
fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Gajah dapat mengingat peristiwa traumatis, seperti kehilangan anggota keluarga karena konflik, atau melihat habitat mereka dihancurkan. Ingatan traumatis ini dapat memengaruhi perilaku mereka, terkadang menyebabkan peningkatan agresi terhadap manusia dan menciptakan siklus konflik yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, strategi konservasi yang efektif harus mempertimbangkan kesejahteraan psikologis gajah. Ini berarti tidak hanya melindungi ruang fisik mereka, tetapi juga menjaga keutuhan struktur sosial mereka, meminimalkan interaksi negatif yang traumatis, dan mengakui bahwa setiap individu gajah adalah makhluk yang berpikir dan merasa dengan sejarah dan ingatan yang unik. Menghargai ingatan mereka berarti menghargai kehidupan mereka secara utuh. Setelah menjelajahi berbagai bukti, dari arsitektur otak yang luar biasa hingga perilaku sosial yang rumit dan bukti ilmiah yang kuat, kita dapat menyimpulkan dengan pasti bahwa ungkapan gajah tidak pernah lupa jauh dari sekadar mitos. Ini adalah penyederhanaan dari sebuah kebenaran biologis dan psikologis yang mendalam. Ingatan gajah adalah sebuah permadani yang kaya, ditenun dari benang-benang kelangsungan hidup, ikatan sosial, emosi yang mendalam, dan kecerdasan kognitif tingkat tinggi. Ini adalah peta mental yang memandu mereka melintasi daratan luas, perpustakaan sosial yang menjaga kearifan generasi, dan jangkar emosional yang mengikat mereka satu sama lain dalam suka dan duka. Kemampuan mereka untuk mengingat wajah dan aroma setelah bertahun-tahun, untuk berduka atas yang telah tiada, untuk mengenali diri mereka sendiri, dan untuk menggunakan pengetahuan masa lalu untuk memecahkan masalah di masa kini, menempatkan mereka di antara makhluk paling cerdas di planet ini. Pemahaman ini membawa tanggung jawab besar bagi kita. Gajah bukan sekadar ikon satwa liar. Mereka adalah masyarakat yang kompleks dengan budaya dan sejarah yang tersimpan dalam ingatan kolektif mereka. Melindungi mereka berarti melindungi memori hidup ini. Dengan menghargai kekuatan ingatan mereka, kita tidak hanya mengagumi keajaiban alam, tetapi juga mengakui kewajiban moral kita untuk memastikan bahwa raksasa lembut dengan memori abadi ini terus memiliki tempat untuk berjalan dan mengingat di dunia ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.